gimana sih umur 28 tahun kok bisa sakit stroke ringan, sampai profesornya aja bilang, dokternya nih bilang, ini saya baru pertama kali, kamu pasien termuda saya nih. Yang bikin sedih itu profesornya tuh bilang, ini untung nggak lebih dari 24 jam, lebih dari 24 jam lagi dibawa ke sini, ini belum telat. Kalau misalnya telat ya bisa, nauzubillah min dzalik, bisa lumpuh kayak gitu. Misalnya sekarang bicara soal kegagalan sedikit deh. Tadi kan ini kita bicara kegagalan dalam berkarir deh gitu ya. Iya. Dari Mbak Diandra sendiri ada nggak pengalaman tertentu yang mungkin kalau bisa dibilang one of the lowest moment dalam arti berkata kegagalan tertentu gitu, yang mungkin nggak keberatan untuk di-share, dan how do you bounce back gitu? Sebenarnya sih lowest moment saya tuh bukan pas di pekerjaan ya, karena alhamdulillah setiap punya pekerjaan tuh saya enjoy banget, terus saya suka sama mencoba hal baru gitu, sampai akhirnya menemukan kerjaan yang paling lama tuh ya ini di dunia otomotif gitu kan, dari 2000 berapa ya, kalau di auto driver sendiri dari 2016 ya sampai sekarang gitu kan. Lowest moment saya tuh justru pas lagi saya sakit itu 2018 awal. Jadi ceritanya 2017 akhir kan, November saya hijrah tuh. Nah, saya tuh udah niat pas ulang tahun saya Januari 2018, saya mau umroh. 28 Januari itu saya umroh 2018. Terus udah niat umroh, terus udah kan saya umroh, pas pulang tiba-tiba Februari ya, itu saya sakit-sakitan yang sakitnya tuh parah banget, sampai kasarnya semua orang juga tahu gitu saya sakit karena banyak yang ngejengukin gitu kan. Saya sebulan di rumah sakit, jadi 3 kali ganti rumah sakit, sampai akhirnya saya didiagnosis kena stroke ringan. Ya, jadi sampai akhirnya 2 minggu saya dirawat di MMC, itu terakhir ya. Jadi saya pindah-pindah dari Siloam juga pindah, karena masih salah-salah diagnosa nih gitu. Jadi saya sempat dibilangnya ada salah pencernaan, tapi pas dites ke dokter internis ternyata fine-fine aja gitu. Waktu itu saya vertigo banget, nggak bisa ngapa-ngapain. Terus keluar masuk aja, keluar masuk. Pas di rumah sakit mendingan, pulang dari rumah sakit drop lagi. Bahkan saya nggak bisa jalan dari kasur ke kamar mandi yang kasarnya cuma 5 langkah gitu, nggak bisa gitu. Nggak tahu kenapa, vertigo banget tapi. Akhirnya udah didiagnosis saya kena pre-stroke ya, stroke ringan. Terus akhirnya dirawat 2 minggu di MMC waktu itu. Alhamdulillah ketemu dengan Profesor Yusuf Misbah, itu beliau terkenal banget, ahli syaraf. Sampai akhirnya ya udah selama 2 minggu itu lowest moment saya gitu, karena saya nggak bisa kerja, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Terus sedihnya itu saya nggak tahu kenapa bisa begini gitu. Nggak ada gejala sebelumnya apa jadi? Nggak ada. Dan yang menyedihkan itu kan, saya balapan, saya nyetir mobil aktif gitu, terus touring kan, sering touring, tapi kok sakitnya stroke ringan, bahkan yang sampai ngegerakin kaki kanan aja sama tangan kanan tuh nggak bisa gitu. Kan aneh kan ya, orang activity saya kerjaannya adrenaline rush seperti itu kok bisa kenanya begini gitu. Jadi ya udah, saya akhirnya percayalah ini datangnya pasti dari Allah. Dan saya ingat pas lagi umroh itu, saya doa. Padahal sebelum umroh saya sebelum berangkat umroh saya ke sana niatnya tuh jodoh gitu kan. Semoga dipertemukan dengan jodoh, karena waktu itu terkenal single banget gitu. Kayak sama teman-teman kantor termasuk Mas Fitra Eri juga ngecenginnya itu terus. Mana lo, kapan nikah, kayak gitu-gitu kan. Karena kan udah umur 20-an akhir, 27 waktu itu. Jadi udah dicengin terus lah sama orang kantor gitu. Yang lainnya udah pada punya pasangan, saya doang nih yang masih happy go lucky gitu. Nah, jadi pas kesana, awalnya pas berangkat niatnya tuh mau minta supaya ketemu jodoh. Tapi pada saat di sana ngelihat Ka'bah, itu saya doanya malah bukan lupa sama jodoh, saya doanya malah, ya Allah tolong ampunin dosa-dosa saya gitu. Karena saya ngerasa, ya udah saya udah berhijab nih, udah tobat. Tapi kan tiap orang pasti setiap hari bikin dosa ya, dan keinget juga dosa-dosa yang sebelumnya gitu. Jadi begitu di sana itu ngucur banget minta tolong diampunin dosa-dosanya. Jadi entah kenapa pas pulang itu, setelah saya akhirnya bisa nerima ya, maksudnya oh ya udah deh sakit stroke ringan, tuh saya langsung refleksi diri lagi gitu. Mungkin ini jadi sakitnya ini setelah pulang dari umroh, langsung pulang mendarat nih ke Jakarta, besoknya langsung vertigo.
saya bersyukur banget nggak pas lagi di Mekah gitu. Besoknya langsung, udah dari situ langsung bererot, langsung bolak-balik masuk rumah sakit segala macam sampai sebulan akhirnya kurang lebih. Nah itu akhirnya saya bisa terima gitu ya sama ibu kan, bimbing ibu gitu. Saya akhirnya yaudah deh akhirnya saya bisa nerima gitu. Akhirnya saya mikir lagi, ya mungkin ini jawaban dari Allah atas doa saya di depan Ka'bah kemarin minta diampunin dosa-dosanya gitu. Karena kan seperti yang kita tahu ya, sakit itu kan menggugurkan dosa-dosa besar gitu ya, insya Allah. Jadi udah akhirnya saya belajar ikhlas. Cuma ya that was my lowest moments gitu. Itu bener-bener gimana sih umur 28 tahun kok bisa sakit stroke ringan, sampai profesornya aja bilang, dokternya nih bilang, ini saya baru pertama kali, kamu pasien termuda saya nih, katanya gitu. Gitu. Jadi itu kena banget. Emang kalau udah Allah menentukan sakit ini ya udah kun fayakun gitu kan. Jadi nggak melihat usia, nggak melihat kapan pun gitu. Jadi ya udah, begitu pulang dari umroh, begitu nyentuh Jakarta sakit langsung. Jadi itu nggak ada jawaban. Bahkan sampai profnya pun kalau ditanya, Prof sekarang emang triggernya tuh apa sih gitu? Ya beliau cuma bisa bilang ya coba mungkin apa, dehidrasi nggak? Ya iya saya jarang minum sih gitu. Cuma nggak ada yang indikasi sampai valid banget untuk bisa menyatakan ini gitu sampai stroke ringan gitu. Jadi itu sedih banget, bahkan satu keluarga sedih. Yang bikin sedih itu profesornya tuh bilang, ini untung nggak lebih dari 24 jam, lebih dari 24 jam lagi dibawa ke sini, ini belum telat. Kalau misalnya telat ya bisa nauzubillah min dzalik, bisa lumpuh kayak gitu. Dan itu recovery berapa lama? Recovery-nya berbulan-bulan, bahkan sampai setahun gitu. Jadi saya minum obat, terus berusaha catch up dengan kerjaan lagi ya setelah pulang dari rumah sakit. Terus kan udah banyak event-event yang saya udah signing kontrak gitu. Jadi mau nggak mau saya tetap jalan didampingi ibu. Tapi ya begitu itu langsung pulang, langsung bed rest lagi di rumah gitu. Jadi itu kondisinya selama beberapa bulan ke depan kacau banget. Nah itu lagi namanya manusia ya. Beberapa bulan setelahnya saya kan nggak sabaran orangnya gitu. Maksudnya boleh nggak sabaran ya, karena ambisi banget kali. Tiba-tiba ada undangan nih dari Porsche yang tadi saya bilang, nyetir dari Singapura ke Thailand. Saya ambil gitu. Itu berapa lama setelah kejadian? Cuma berapa bulan, nggak nyampe setahun. Padahal dokter bilang ini pemilihannya setahun ya, nggak boleh nyetir dulu selama setahun. Drop dong langsung pemulihan setahun, nggak boleh nyetir setahun, masa nggak boleh nyetir nih gitu. Ya udah akhirnya begitu ada Porsche, ya udah deh ikut mau gitu. Pulang dari event Porsche dari Thailand itu drop lagi, masuk rumah sakit lagi. Jadi itu 2018 sampai 2018 semester 2-nya ya mendekati akhir tuh saya ya lumayan drop lah karena 2 kali masuk rumah sakit karena pre-stroke, karena stroke ringan gitu. Jadi ya udah pemulihannya lagi. Itu vertigo lagi dan itu juga. Sebenarnya pas di Thailand itu saya udah agak-agak mulai ngerasain ini gitu. Tapi kan saya masih minum obat kan, ada pencair darah, ada segala macam. Bahkan saya minum obat tidur karena pada saat mau tidur itu otaknya kayak masih bekerja, nggak bisa tidur, melek kayak. Tapi udah ngawang nih, udah ngantuk, tapi masih melek, nggak bisa tidur, gitu. Kan saraf soalnya yang kena kan. Jadi saya selalu minum obat tidur tiap mau tidur malam, gitu. Jadi separah itu, ya ampun kok bisa separah ini gitu. Akhirnya sembuhnya di tahun yang sama. Jadi pas seminggu setelah keluar dari rumah sakit, saya ketemu Mas Dito nih untuk pertama kalinya. Ketemu Mas Dito, ada temen yang mau ngenalin kan. Dia lagi di rumah sakit, Diandra udah deh lo nikah deh gitu kan. Ini ada pas banget nih, ada jodoh nih kayaknya buat lo pas gitu kan. Terus akhirnya dari situ ya udah deh boleh deh gitu. Tapi mesti bed rest dulu seminggu nggak apa-apa nih. Ya udah nggak apa-apa nunggu aja. Hari Kamis itu saya ketemu sama Mas Dito. Baru pertama kali sama-sama kenal kan. Kalau dia sih udah follow saya dari lama, katanya fans katanya. Suka otomatis soalnya dia gitu. Udah follow dari sebelum berhijab katanya. Terus ketemu hari Kamis, hari Seninnya dia langsung ngajak nikah. Jadi 4 hari. Iya. Oh, jaraknya 4 hari. 4 hari. Jadi saya sama dia tuh bisa dibilang semita aruf lah gitu. Langsung ngajak nikah. Dan ya udah nggak tahu tiba-tiba muncul keyakinan aja gitu. Jadi sebelum ketemu pun saya tahajud dulu, doa ya Allah jangan sampai
dipertemukan kalau beliau bukan jodoh saya. Itu doa saya. Karena tiap ketemu sama laki-laki saya doanya gitu, makanya nggak pernah jalan kan. Selalu saya doanya kayak gitu. Kalau mau dikenalin sama temen nih, temen kan udah pada gatel kan. Diandra kapan ayo mau nikah? Udah pada nikah semua. Terus ya itu doanya seperti itu dan selalu gagal. Jadi saya nggak pernah mau berharap gitu sama laki-laki. Jadi ya udah tiap mau dikenalin pasti saya doanya sama, tahajud dulu seminggu, begitu mantap ketemu. Nah nih sama Mas Dito kok kayaknya lancar-lancar aja, tiba-tiba kok nggak ada perasaan feeling gak enak gitu, apalagi dikasih tahu teman orangnya soleh kok gitu, terus good looking katanya gitu, ya udah. Akhirnya ketemu langsung mantep, kayaknya pas ngeliat dia langsung insya Allah jadi suami nih gitu, langsung mantep gitu. Ya udah hari Senin beliau ngajak nikah, ya udah saya mau gitu. Cuma ya udah jadinya akhirnya butuh berbulan-bulan karena dari orang tua kan, orang tua juga entar dulu itu baru kenalan pas hari nggak boleh gitu, soleh kodet gitu, tapi dedinya yang entar dulu kenalan dulu, nah gitu. Menjalani proses itu tiba-tiba sembuh sendiri Mas Ali dari sakit itu. Saya tiba-tiba lepas obat, padahal seminggu dari keluar itu dan profesornya bilang kan setahun lagi artinya Diandra karena kamu bandel nih ya, jadi setahun ke depan lagi obatnya nambah nih. Riset dari nol lagi. Saya diomelin banget itu selama 2 minggu di rumah sakit yang kedua itu. Diomelin banget. Setahun lagi ya Diandra nggak boleh nyetir, nggak boleh. Iya Prof maaf gitu. Taunya tiba-tiba udah lama-lama sembuh lama-lama katanya ibu udah deh lepas obat aja coba gitu. Coba lepas obat. Cuma 3 bulan, 2 bulan ya saya minum obat, habis itu udah lepas, beneran gak kenapa-napa, alhamdulillah sampai sekarang gitu. Jadi emang udah kuasa Allah aja deh, udah saya percaya Allah nih yang nyembuhin, udah gitu. Jadi lowest momennya alhamdulillah digantikannya dengan memori yang sangat bagus. Happy ending gitu. Sampai nikah akhirnya gitu. Gitu. Ceritanya ini unik banget. Unik ya, banyak yang dibahas ya kalau sama saya, nggak cuma otomotif. Jadi gini, kalau tadi kan pertanyaannya bicara soal kegagalan ya. Kalau saya tanya secara umum kalau begitu, mungkin philosophically gitu, Mbak Diandra memandang kegagalan itu seperti apa sih? Jadi, how do you see failure? Kegagalan itu suatu hal yang pasti sih. Jadi setiap orang pasti gagal, nggak mungkin nggak gagal gitu. Karena dari gagal kan ya kita belajar untuk jadi lebih baik, gimana caranya untuk berhasil gitu. Saya terapin di dunia balap juga gitu. Dan gimana saya ngajarin waktu itu mentor yang pas di Inggris tadi. Jadi saya ngajarin ke semuanya jangan pernah takut gagal. Dan pertama kali kamu nyoba sirkuit, karena ini ada beberapa sesi yang cuma di Inggris itu kan kita kan ada berbagai macam negara ya. Satu negara bawa 6 pembalap. Jadi waktunya tuh sempit banget untuk kita belajar sirkuit, mengenal karakter mobil di sirkuit sana. Nah itu saya bilang, jangan pernah takut gagal. Pertama kali kalau misalnya mau ngetes mobil, melintir nggak apa-apa. Tapi dari melintir tadi, kamu bisa tahu kapasitas si mobil kamu yang kamu bawa gitu. Jadi saya ajarinnya malah kayak gitu. Ini waktu cuma mepet nih, kalau misalnya mau berkali-kali untuk ngejar seberapa berani ya gue, ini limitnya seberapa ya, lo bakal habis waktu lo. Jadi pertama nggak apa-apa, polin aja sampai kita melintir bahkan kalau perlu. Tapi dari kita melintir kita tahu, oh artinya segini dikurangin dikit, nah itu limit mobil gitu. Jadi itu justru saya jadiin pembelajaran gitu. Orang harus gagal memang supaya tahu gimana cara meraih yang lebih lagi, melangkah yang lebih lagi gitu. Jadi kayak testing the water juga gitu ya? Iya betul. Menarik. Kalau bicara soal sukses, mungkin ini last question juga mungkin ya. Ada nggak perbedaan tentang bagaimana Mbak Diandra melihat sukses dulu dan sekarang? Sukses dulu tuh gimana maksudnya? How do you see sukses waktu dulu gitu? Dan melihat kesuksesan saat ini tuh berbeda nggak sih? Ada perubahan, ada evolusi nggak? Paham. Iya, jadi kalau zaman dulu yang saya alami, ini maksudnya buat personal ini saya, karir saya ya. Kalau saya dulu mungkin memandang sukses itu sukses cukup di dunia aja. Jadi hal-hal yang saya anggap sukses kalau saya dapat gajinya banyak, terus bermanfaat buat orang lain, terus maksudnya bermanfaat as in secara engagement dapat, terus udah gitu dapat hype-nya gitu-gitu. Jadi
seputar duniawi. Nah, tapi kalau sekarang, apalagi semenjak menikah sama Mas Dito, itu kita memandang kesuksesan itu nggak cuma di dunia, tapi harus sampai di surga gitu. Harus sampai kita, pokoknya harus percaya kita harus bisa meraih surga. Nah, ya udah, jadi dengan cara itu kita bekerja ya bukan hanya untuk berguna bagi diri kita sendiri dan orang lain, tapi bermanfaat nggak nih buat hari akhir kita nih, menjadi penolong kita nggak nih yang kita kerjakan hari ini untuk hari terakhir kita gitu, apa pas di hari hisab nanti gitu, di di akhirat gitu. Jadi ya itu perbedaannya saya yang zaman dulu sama sekarang gitu, karena jangan sampai mungkin di sini berguna ngejar hype, semata-mata ngejar hype segala macam, tapi ternyata banyak orang yang jadi salah gitu, maksudnya jadi gara-gara konten kita malah berpikir oh ini boleh ini segala macam yang sebenarnya tidak dibolehkan oleh agama gitu. Jadi saya udah lebih ngelihat ke arah sana gitu. Yang tadinya kita cuma mikirin hype-nya aja suatu konten, terus seberapa sukses dia dapat engagement followers atau subscribers, tapi ini sekarang udah makin lebih luas lagi gitu. Jadi jangan cuma mengharapkan kesuksesan konten itu aja, tapi seberapa bisa konten ini bermanfaat pada kita di hari akhir. Gitu. Jadi bukan hanya buat saat ini, tapi untuk ke depan. Iya, nabung untuk di hari akhir. Nabung untuk akhirat. Ini kayak kontennya Mas Ali sekarang kan harus sambil share juga dong. Pasti kan bermanfaat insya Allah buat buat subscriber ya, untuk menolong. Bahkan saya juga sempat lihat juga yang konten yang sama Mas Fitra, ada yang tadinya mau bunuh diri ya. Ya, astagfirullahaladzim, itu ternyata penolong banget kan, makanya kita nggak nyangka. Saya waktu itu bilang sama Mas Irwan nih, ngeliat orangnya dari sini. Waktu tahu itu, seandainya yang view video cuma satu gitu, tapi itu orang itu it's enough. Gitu. Iya, ngerasain banget. Quality-nya dapet banget ya, bermanfaat banget. Maksudnya ya udah, walaupun cuma satu tapi itu bermanfaatnya segitunya, bisa menolong orang untuk mencegah dari dia bunuh diri, ketimbang banyak yang nonton tapi nggak bermanfaat ya. Lebih milih yang tadi itu. Sama-sama. Dan bicara soal tabungan untuk akhirat, insya Allah yang di-share di sini juga jadi tabungan juga. Amin. Sama-sama Mas Ali juga udah terima ngundang. kasih banyak sudah meluangkan waktunya di sini dan berbagi. Sekali lagi terima kasih banyak Mbak Diandra, dan buat lo semua mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan dimanfaatkan. Dan kita ketemu insya Allah di episode selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.